Berarti ini hanya orang percaya. Salah gitu. sekali. Gimana? Karunia roh, bukan satu. Orang kalau Roh Kudus tinggal di dalam orang percaya, tidak otomatis dia harus bisa berbahasa lidah. Karunia itu tergantung kepada apa yang diberikan oleh Roh Kudus. Ada banyak karunia, tidak semua orang bisa berbahasa lidah. Yohanes Pembaptis tidak berbahasa lidah, semua rasul-rasul yang lain juga tidak berbahasa lidah. Saya tanya lagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Edi Prayitno. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah pribadi di Risalah Islam Media. Saya akan paparkan panjang lebar, termasuk ada tanya jawab juga dari teman-teman Kristen, dan semoga ini bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita semuanya, dan semoga dari sini Anda bisa mengambil manfaatnya. Coba kita simak video berikut ini. Jadi saya berterima kasih banyak yang sudah menyempatkan waktu dan hadir di Zoom Risalah Islam Media ya Pak. Dan malam ini kita akan mengangkat tema bahasa roh dan bahasa lidah, apakah ada atau tidak. Ya. Benar kan ya Pak? Wah, ini sangat menarik sekali untuk dibahas. Biar nggak lama-lama, saya persilakan kepada Pak Ustadz Edi untuk memaparkan kajiannya. Monggo Pak, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruh wa billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih untuk kawan-kawanku di media Risalah Media Channel ya. Risalah Islam Media ya. Di waktu yang sangat berbahagia ini, saya aturkan banyak terima kasih pada kawan-kawan semua, kemudian pada saudara-saudaraku sekalian yang menyimak pada acara ini. Kami aturkan banyak terima kasih dan semoga ini ada manfaatnya ya ke depan, dan tolong Anda tetap menyimak sampai akhir. Jangan lupa subscribe media ini, like dan sebarkan ke rekan-rekan kita sebagai jalan dakwah kita. Baiklah, saya pada malam hari ini membawakan sebuah tema apakah bahasa lidah atau bahasa roh itu ada. Ini sebetulnya saya nggak mau menghina ya, karena saat ini kita harus lebih berhati-hati lagi karena sedikit-sedikit kena pasal penghinaan. Nah, tapi saya di sini adalah ingin menceritakan pengalaman pribadi saya, karena dulu saya pernah menjadi seorang Kristen ya, dan saya waktu itu menjadi Kristen denomnya denom Pantekosta. Anda pasti tahu bahwa di dalam kelompok ini itu untuk mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, kemudian bisa berbahasa lidah, bisa berbahasa roh, itu adalah sebuah hal yang utama ya. Saya dulu mendalami ikut pendalaman Alkitab ya sampai sekarang. Dulu ya waktu itu sebelum saya menjadi Muslim, dan di gereja kami waktu itu untuk menjadi seorang Pantekosta sejati, di samping mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan, yang kedua adalah syarat utamanya adalah semua jemaatnya itu harus lulus uji dalam pencarian ibadah bahasa roh, kepenuhan Roh Kudus. Karena ini salah satu titik poin ya di peribadatan kami. Tetapi yang jelas untuk masalah ini itu tidak sama antara satu gereja dengan gereja yang lain. Saya udah lama ya dialog dengan rekan-rekan teman-teman saya dulu di Kristen. Antara denom satu dengan denom yang lain itu kalau membahas masalah kepenuhan Roh Kudus ini pasti jawabannya akan berbeda-beda. Nah, yang menjadi persoalan adalah kenapa hal ini bisa menjadi berbeda-beda, karena kita tahu sendiri kitab suci mereka adalah sama ya. Kalau ajaran ini diturunkan oleh Roh Kudus beneran, atau Roh Kudus harusnya ajaran itu satu, dan semua kompak dan meyakini bahwa ajaran itu ada. Ini saya katakan seperti syariatnya Nabi Muhammad ya.
kita melakukan syariat. Semua agama Islam mempunyai syariat. Karena karena ajaran ini turun dari Allah SWT, maka tidak ada perbedaan antara peribadatan Islam seluruh dunia, meskipun ada perbedaan, hanya perbedaan kecil-kecil saja ya, tapi syariatnya atau hukum-hukum fikih atau hukum-hukum ibadah dan sebagainya dalam beribadah, dalam menyembah pada Tuhan itu satu, tidak ada perbedaan. Tetapi beda dengan agama saya dulu, masalah kepenuhan Roh Kudus itu antara gereja satu dengan gereja yang lain berbeda-beda. Bahkan ada satu pendeta, kita tahu sendiri seperti Bapak Pendeta Esra Soru dan sebagainya, bahkan dia sampai mengolok-olok orang-orang yang berbahasa lidah itu sandalawas ya. Kemudian apa itu? Pokoknya banyak-banyak pelecehan-pelecehan ucapan ya. Padahal kita tahu sendiri dalam Kristen itu dosa yang tidak bisa diampuni itu adalah dosa menghina Roh Kudus atau melecehkan Roh Kudus. Tetapi kalau kita lihat sendiri, beberapa pendeta-pendeta mereka yang tidak mengakui adanya bahasa lidah, itu malah mereka menghina-hina. Nah, saya di sini mau menceritakan ini masalah pribadi saja. Jadi untuk teman-teman yang Kristen, Anda nggak usah terlalu sewot. Mungkin kalau apalagi nanti tersinggung, saya tidak menghina. Karena ini pengalaman pribadi ya. Dulu waktu saya pencarian Roh Kudus atau bahasa lidah, itu diwajibkan berpuasa. Kita diajak, kalau istilahnya retreat ya, diajak ke sebuah bukit. Jadi di Jawa Timur itu ada Bukit Doa namanya. Itu di atas gunung. Dan di sana rata-rata minimal itu kita melakukan pencarian Roh Kudus itu adalah 7 hari. Dan semua pemuda, waktu itu saya tergabung dalam kelompok pemuda ya, waktu itu saya ketua tim musik. Jadi saya dulu sekolah musik di gereja saya, kemudian saya juga pelayanan menjadi ketua tim musik di sana. Jadi caranya kita kaum muda waktu itu di sana adalah dalam rangka untuk kepenuhan Roh Kudus, bisa bahasa lidah. Jadi kalau Anda lihat channel-channel bahasa lidah di YouTube itu ya, bisa ya siraba-raba katanya, siraba-raba itu. Kemudian sandalawas ya, maaf ini saya nggak menghina, ini saya menirukan ucapannya Pendeta Esra Soru, katanya siraba-raba. Tapi yang jelas ucapannya semacam itu ya. Anda bisa search di YouTube banyak bahasa lidah itu seperti apa. Itu katanya konon itu orang yang kepenuhan Roh Kudus bisa berbahasa seperti itu. Jadi saya di atas bukit selama 7 hari melakukan hal itu. Paginya berpuasa, kemudian malamnya kita ibadah sampai malam hari mendengarkan firman Tuhan, kemudian memuji Tuhan itu sampai trans ya. Kita bisa bahasa roh, ya bisa berbahasa roh, berbahasa lidah. Dan kita waktu itu dalam posisi berdiri dan tutup mata itu bisa langsung jatuh-jatuh gitu, jatuh-jatuh, berkelimpangan. Dan nanti ada satu pendeta yang mempunyai talenta, dia katakan, di situ dikatakan bahwa pendeta ini mempunyai talenta bisa membaca apakah seseorang itu betul-betul dimasuki Roh Kudus atau penuh Roh Kudus atau tidak. Nah, pendeta ini datang satu-satu, dilihat, itu ngerancu sudah nggak karu-karuan bicaranya, gitu panjang ya. Orang-orang karismatik pasti paham itu. Nah ini anehnya, sesama karismatik juga ada yang nggak percaya dengan hal ini. Nah setelah pendeta ini melihat, dia akhirnya bisa menerjemahkan, oh ini dia ngomongnya ini, bisa mengartikan. Jadi si pendeta ini mempunyai talenta bisa mengartikan bahasa roh. Wah hebat ini manusia, bisa mengartikan bahasa roh. Kemudian dia bisa membedakan yang masuk ini roh setan, ataukah roh Tuhan, ataukah ini Roh Kudus. Nah, kalau orang itu ternyata yang masuk ini adalah Roh Kudus, di lengannya itu dikasih pita ya. Karena kebanyakan trans itu nggak sadar orang yang ngomong kayak gitu. Dikasih pita, kemudian amin, mata terbuka, dilihat, ada pita, berarti lulus. Saya sampai hari ke-7 nggak pernah lulus. Bahkan saya berdiri itu nggak pernah jatuh-jatuh, nggak pernah gebrak. Saya sampai, wah ini gimana? Nah, teman-teman sudah geblak-geblak semua, saya sampai hari terakhir nggak dapat. Bahkan satu pendeta sampai tumpang tangan, kayaknya saya didorong-dorong supaya jatuh, tapi malah saya takut.
Saya bayangkan kalau jatuh ke belakang, kepala saya bisa gegar otak. Tapi yang jelas sampai hari akhir itu ada kejadian menarik ya, karena satu orang teman saya itu sampai ada yang kerasukan dan itu sampai dibawa ke rumah sakit paginya, karena sampai pagi dia nggak sadar, merancu-rancu nggak bisa sadar, ternyata yang masuk roh jahat, dikatakan itu roh setan, kerasukan beneran, kerasukan. Jadi waktu itu saya nggak bisa bedakan ini semua yang jatuh, yang bahasa-bahasa kayak gitu, ini yang masuk apa bener dari Tuhan, Roh Kudus apakah semacam ini? Apakah saya bertanya-tanya dalam hati, apakah Roh Kudus itu semacam ini? Kemudian apakah benar si pendeta itu bisa menerjemahkan apa yang dikatakan orang-orang itu? Padahal ngomongnya kan sih bala-bala, tapi si pendeta ngomong, wah dia menceritakan gini, dia menceritakan gini. Dan itu ya, kalau Anda yang pernah sekolah teologi ya, yang di STT saya tanya sekarang, apakah pendeta-pendeta semacam ini yang punya talenta menerjemahkan bahasa roh ya, apakah dia mempunyai kamus bahasa roh? Pasti nggak ada. Apakah pernah dipelajari bagaimana cara mengartikan bahasa roh itu? Kalau ngomong gini berarti artinya gini, kalau ngomongnya gini artinya gini, ada apa enggak? Atau itu hanya tebak-tebakan aja, sedikit ya kasarnya ngawur ya. Tapi saya nggak tega kalau ngomong ngawur ya. Tapi yang jelas itu nggak ada dasar. Jadi kalau mereka mengartikan apapun itu juga diterima seperti itu. Nah, kalau kita melihat hal seperti ini, kita bisa lihat kronologinya ya. Kronologinya kenapa orang-orang Kristen kok berburu, aku harus penuh Roh Kudus, aku harus bisa bahasa roh, aku harus bahasa lidah. Itu karena di dalam doktrin Kristen kita tahu sendiri bahwa sebelum Yesus diangkat, Yesus mengatakan waktu itu, apa yang dikatakan? Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberimu kepadamu seseorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini yang jadi masalah. Ayat ini ada di Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain, kalau dalam bahasa Yunaninya Parakletos. Apakah Parakletos ini Roh Kudus? Nah, ini yang ada yang mengartikan, dan anehnya di sini ya, ternyata kitab suci mereka satu, tetapi penafsirannya beda-beda. Ada yang mengartikan bahwa nubuatan Yesus sebelum meninggal itu adalah nanti Yesus setelah kembali atau sudah tidak ada di bumi, Yesus akan mengirimkan Roh Kudus, mengirimkan seorang penolong. Dan ini yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Kristen. Mereka ingin mendapatkan kepenuhan ini, gitu loh. Padahal kalau kita artikan Parakletos itu ya, itu artinya bermacam-macam. Bisa seorang penolong, kemudian dia bisa seorang penghibur. Bahkan di dalam Yohanes 14 ayat 26 itu di sana dikatakan bahwa bisa saja itu sebagai penasehat. Kemudian dia bisa menjadi penolong, kemudian diartikan sebagai pembela, bahkan ada yang diartikan sebagai pemberi syafaat, sebagai penguat, dan itu sebagai yang mendampingi atau sebagai pembela dan sebagainya. Itu bisa Anda baca di dalam Yohanes 14 ayat 26. Di sana disebutkan, tetapi penghibur itu yaitu Roh Kudus. Ya, di sini agak diarahkan ya, bahwa penghibur ini adalah Roh Kudus katanya. Bahwa penghibur itu yang akan diutus oleh Bapa, dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi mereka mengartikan bahwa penghibur itu adalah Roh Kudus. Nah, di sini mulai jadi ada penafsiran bahwa jangan-jangan ini adalah Roh Kudus ya. Padahal kalau kita lihat terjemahannya dalam bahasa Inggris itu sebetulnya lebih jelas ya. Karena di sana disebutkan apa? Karena disebutkan di sana adalah
dalam Yohanes 14 ayat 26 ya. But when the Comforter, ini diterjemahkan langsung sebagai konselor, bahkan sebagai helper, kemudian advokat, kemudian intercessor, dan strengthener, kemudian standby. We come, whom I will send to you from the Father, the Spirit, the truth, who come, proceed from the Father, he himself will testify regarding me, atau diartikan ya, tetapi ketika itu bahwa penghibur itu diartikan sebagai penasihat, penolong, pembela, pemberi syafaat. Nah, berarti Roh Kudus diartikan bermacam-macam, bahkan di sana dikatakan memberi syafaat. Siapa yang memberi syafaat? Kalau tadi di atas dikatakan bahwa ternyata di dalam Yohanes 14 ayat 2, Yohanes 14 ayat 16 tadi dikatakan seorang penolong. Apakah Roh Kudus itu adalah seorang? Kan nggak mungkin. Kalau dikatakan seorang pasti manusia. Dan siapa yang bisa memberi syafaat? Pasti ada sosok lagi manusia pengganti Yesus setelahnya. Dan ini pasti larinya ke siapa? Kalau kita umat Muslim ya pasti percaya ini larinya ke Nabi Muhammad. Tapi pasti jawaban seperti ini pasti akan ditolak mentah-mentah oleh mereka yang tidak mempercayainya. Tapi itu tidak apa-apa. Tetapi yang jelas ini sebuah nubuatan. Sebuah nubuatan itu nggak mungkin menyebut nama langsung dengan jelas. Tidak akan mungkin. Kalau kita lihat di perjanjian lama, nubuatan apapun itu tidak pernah menyebut nama. Bahkan nubuatan untuk Yesus pun itu tidak pernah disebutkan secara jelas bahwa namanya Yesus, tidak ada. Nubuatan itu hanya gambaran-gambaran sekilas dan tidak menyebutkan sebuah nama. Kalau nubuatan untuk Yesus saja hanya digambarkan sekilas, kemudian ada nubuatan Nabi Muhammad juga digambarkan sekilas, kenapa kita disalahkan kalau kita mengambil sebuah kesimpulan yang sama ya, bahwa ini bisa diarahkan ke Nabi Muhammad. Ini sama dengan mereka juga, ini diarahkan kepada Yesus. Nanti akan datang juru selamat dan sebagainya. Itu mereka tidak menyebutkan. Coba Anda cari nubuatan di perjanjian lama kalau menyebut nama Yesus secara langsung, kan ada. Hanya sekilas gambaran-gambaran saja. Demikian dengan waktu perjanjian baru ada, Yesus menubuatkan bahwa akan muncul penggantiku, seorang penolong yang lain. Bahkan di dalam terjemahan bahasa Inggris ada memberi syafaat. Siapa yang memberi syafaat? Apakah Roh Kudus bisa memberi syafaat? Apakah Roh Kudus bisa memberi Anda nasihat? Seperti apa nasihatnya? Apa dalam mimpi? Kan nggak mungkin. Memberi nasihat itu langsung face to face, memberi pengajaran, mengajarkan hukum-hukum, katakan. Di sana dikatakan sebuah penolong itu dia akan mengajarkan hukum-hukum dan akan bersaksi tentang aku. Yesus di ayat selanjutnya itu mengatakan seperti itu, bahwa nanti si Parakletos ini atau orang yang akan diutus oleh Tuhan ini, dia akan bersaksi tentang Yesus atau Nabi Isa. Dan kita lihat sendiri Al-Quran banyak sekali menyaksikan, dan Nabi Muhammad memberi kesaksian siapa itu Yesus dan siapa itu Nabi Isa. Jadi sebetulnya ini match ya kalau kita hubungkan dengan Al-Quran. Tetapi yang jelas kalau kita berpendirian semacam ini pasti ada perdebatan dari kelompok mereka. Tapi biar saja itu terserah mereka ya. Tetapi yang jelas kita berharap mereka bisa sadar dan juga bisa menjadi mu'alaf seperti kita. Karena saya dulu berawal dari sana juga. Saya menjadi mu'alaf itu melalui perjalanan yang panjang ya. Saya dialog dulu, saya sudah memperdalam Alkitab, saya juga sebagai tergabung menjadi ketua tim musik di gereja, keliling kemana-mana, bahkan ikut penginjilan ke daerah-daerah juga ikut. Tetapi di dalam hati saya ada yang masih mengganjal kalau kita lihat hal semacam ini, apalagi di gereja saya mengajarkan tentang kepenuhan Roh Kudus. Karena kita tahu sendiri, kalau kita melihat sejarahnya, apakah waktu murid-muridnya waktu itu penuh Roh Kudus itu berbahasa semacam itu? Kan tidak. Coba kita lihat di dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ini adalah hari Pantekosta, di mana waktu itu dicurahkan, katanya ya, dikatakan di sana diceritakan bahwa Roh Kudus itu dicurahkan setelah Yesus tidak ada. Bahkan ini
terjadi hanya satu kali ini saja. Setelah terjadi pada murid-murid ini, tidak terjadi pada yang lain-lain. Why? Kenapa? Kalau ini curahan Roh Kudus yang diartikan bahwa sepeninggal Yesus nanti yang diturunkan itu Roh Kudus, bukan sosok manusia, harusnya semua umat Kristen sampai hari ini kan menerima curahan-curahan semacam ini. Ada tanda-tandanya. Karena di dalam Kisah Para Rasul di situ ada tanda-tandanya bagaimana Roh Kudus itu turun. Coba kita lihat ya, tandanya apa saja. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 itu berbunyi, ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di sana. Tiba-tiba turunlah dari langit sebuah bunyi. Pertama, tandanya apa? Bunyi. Seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh ruangan. Oh, berarti bunyi, tiupan. Berarti sebuah lengkingan. Semua orang bisa dengar. Ini tanda satu. Kemudian tampaklah kepada mereka. Mereka tampaklah berarti dia bisa melihat lidah-lidah seperti nyala api. Berarti ada turun butiran-butiran api bertebaran hingga pada mereka masing-masing turun di atas kepalanya. Ini tanda kedua. Kemudian tanda ketiga, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ini di sini ada perbedaannya. Pertama, 3 tanda itu hanya terjadi satu kali itu. Itu pun kalau terjadi beneran loh ya. Kalau di kitab suci ini memang betul-betul seperti itu ya. Tetapi ini tidak pernah terjadi setelah itu. Kalau Roh Kudus itu dijanjikan bahwa ini bisa terjadi pada seluruh pengikut-pengikutnya, harusnya tanda ini menyertai kita atau menyertai mereka. Begitu kita berdoa turun, api bisa dilihat, ada suara lengkingan dan sebagainya. Kemudian mereka bisa berbahasa lain. Berbahasa lain ini bukan bahasa siraba-raba atau si sandal-sandal lawas-lawas itu. Karena apa? Ternyata di dalam ayat selanjutnya dikatakan mereka tercengang lalu berkata, bukankah mereka itu orang-orang Galilea? Bagaimana mungkin mereka masing-masing bisa mendengar dalam bahasa kita? Jadi mereka yang dari Galilea tiba-tiba bisa bahasa Parsia, bisa berbahasa Media, bisa berbahasa Elam, bisa berbahasa Yudea, Kapodokia, Pontus, bahasa-bahasa Asia, Libya, bahkan bahasa Arab, Kreta dan sebagainya. Jadi bahasa-bahasa roh itu bukannya siraba-raba itu bukan, tetapi berbahasa dalam bahasa yang dimengerti oleh manusia. Kalau Anda orang Indonesia tiba-tiba bisa ngomong bahasa Arab, tiba-tiba ngomong bahasa India, tiba-tiba bisa ngomong bahasa Jepang. Ini tanda, dan itu tidak pernah terjadi setelah kisah ini. Jadi kita menjadi bertanya-tanya, kisah ini beneran terjadi apa enggak gitu loh. Kalau ini sebuah tanda 4 ya, ada 4 tanda tadi. Kalau betul-betul dijanjikan oleh Yesus, nanti sepeninggalku akan aku turunkan Roh Kudus dengan ciri-ciri seperti itu. Umatnya ini yang sekarang pastilah akan menerima tanda-tanda seperti itu. Tiba-tiba mereka bisa berbicara dalam bahasa lain. Tiba-tiba ada api yang turun di atas, kemudian bisa. Nah, itu tadi ya poinnya. Di gereja kami waktu itu juga mengejar ini, berbahasa ini. Makanya pertanyaannya, betulkah ada bahasa ini gitu loh? Karena apa? Karena sesama Kristen pun tidak sama. Ada yang percaya, ada yang tidak. Bahkan ada beberapa kalangan menafikan itu. Bahkan bukan hanya pendeta-pendeta sekarang, Rasul Paulus di zaman waktu itu Rasul Paulus juga tidak percaya. Ya memang sekilas kalau baca itu Rasul Paulus agaknya menyaksikan dengan bahasa-bahasa semacam ini. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ya, pasal 19 ayat 2. Di sana dikatakan apa? Paulus berkata kepada mereka, apakah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu telah menjadi percaya? Mereka menjawab tidak. Bahkan kami belum pernah mendengar apa itu Roh Kudus. Bayangkan, ini zamannya Rasul Paulus. Orang yang percaya pun katanya langsung dianugerahi Roh Kudus itu pun ditanya, apakah kamu pernah menerima Roh Kudus setelah kamu menjadi percaya? Mereka menjawab tidak, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus.
Seperti zaman sekarang, kalau Anda dialog dengan orang Kristen, coba Anda tanyakan ini. Katanya setelah Anda percaya kepada Yesus, curahan Roh Kudus akan diberikan pada Anda akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Pertanyaan Paulus ini coba tanyakan pada mereka dengan satu pertanyaan ini, apakah kamu pernah menerima Roh Kudus, dan bagaimana tandanya? Kalau rasul-rasul dulu ada tanda-tanda semacam itu, coba Anda bisa ada tandanya apa? Bahkan di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa jika kamu percaya, kamu bisa minum racun, kamu akan memegang ular, kamu akan dipatuk ular tidak mati, bahkan kamu minum racun tidak mati, bahkan kamu digigit kalajengking tidak mati. Coba Anda tantang juga ini. Kalau Anda sebagai orang beriman dan sudah menerima curahan roh ini, tanda-tanda yang terakhir Anda akan kebal. Dan sampai hari ini siapa yang berani gitu. Makanya kalau dalam dialog-dialog darat ada pendeta yang ngotot dibawakan racun, suruh minum ya pasti nggak mau, dengan berbagai macam alasan sampai hari ini. Dan itu tanda-tanda loh, tanda-tanda dipenuhi Roh Kudus. Salah satunya ada bahasa, ada bisa kebal racun dan sebagainya. Ternyata tidak seperti itu. Kemudian di ayat yang lain Paulus juga tidak percaya dengan bahasa lidah. Apa buktinya? Coba Anda baca di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 19. Di sana Paulus mengenai bahasa lidah sangat jelas. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Ini bahasa beribu-ribu kata, bahasa roh itu bahasa lidah yang tidak dimengerti. Rasul Paulus mengatakan, saya lebih baik mengucapkan 5 kata yang dimengerti orang banyak daripada ngomong siraba-raba dan sebagainya. Mereka tidak tahu. Kok katanya ada pendeta yang bisa menerjemahkan bahasa roh? Ini sekelas Paulus, bahkan ya Rasul Paulus. Kalau sekarang udah pimpinan tertinggi di Roma, Paulus, apakah beliau bisa mengartikan bahasa roh? Ternyata Paulus sendiri tidak bisa mengartikan. Bahkan Paulus menyangsikan, dia mengatakan, lebih baik aku ngomong 5 kata yang dimengerti orang daripada beribu-ribu kata, tetapi orang-orang nggak ada yang tahu apa itu artinya. Apalagi Paulus nggak ngerti artinya. Apakah zaman situ waktu itu ada? Berarti Paulus mengatakan ini ada, tetapi Paulus sendiri tidak percaya hal ini ada dan itu bisa dimengerti begitu loh. Bahkan lebih jauh, Paulus mengatakan bahwa orang kepenuh Roh Kudus itu dikatakan sebagai orang gila katanya. Ini bukan saya yang mengatakan ya. Ini Paulus yang mengatakan. Coba Anda baca di dalam 1 Korintus pasal 14 ya ayat 22. Di sana dikatakan 1 Korintus pasal 14 ayat 22. Karena itu karunia roh adalah tanda, bukan orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dalam bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidak akan mereka katakan bahwa kamu gila. Ya. Orang-orang berbahasa lidah dikatakan kamu gila. Nggak ngerti ya. Orang-orang nggak ngerti. Jadi sampai di sini semoga kalian paham. ternyata apa yang dikatakan si Paulus ini ternyata bermasalah ya. Ini gambar saya mandek ya? Iya Ustadz, mandek. Iya Ustadz, mandek. Suara tapi lancar ya? Suara lancar. Wah iya ini. Lanjut Ustadz. Baik, ini sambil saya perbaiki dulu, silakan mungkin diisi yang lain dulu sebentar. Dari saya cukup sampai di sini, mungkin ada nanti kita lanjutkan dengan bincang-bincang santai soal masalah ini. Silakan. Oke, terima kasih banyak Ustadz. Barangkali yang mau bertanya kepada Ustadz bisa resen terlebih dahulu.
untuk menertibkan. Atau nambahin pengalaman juga, Bu Sumangkut bisa get. Oke, Bu Sumangkut barangkali bisa bertanya atau menambahkan sedikit pengalaman. Silakan Bu Sumangkut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini sahabat saya ini, Ustadz kita ini sahabat saya ini. Kebetulan ya sama-sama mantan pengunjung gereja. Saya dulu memang sempat, kami itu ya namanya sebagai orang yang mengikuti ayah ya, ketika dari gereja Emmanuel di Riau, Pekanbaru Riau, lalu pindah ke gereja Pantekosta. Tada. Yang berbeda memang kala itu ya, saya tidak tahu kalau sekarang, itu kan sudah puluhan tahun yang lalu ya. Kala itu semacam saf-saf di depan itu Ustadz Paulus Edi itu kan kalau di Pantekosta kala itu ya yang saya hadiri bersama ayah kami, itu barisan depan itu secara teratur dibuat manajemennya itu mekanismenya, misalnya yang maju yang depan dulu kan begitu. Nah, kemudian nanti barisan berikutnya orang-orang yang duduknya di barisan itu akan maju ke depan. Lalu berbicara dengan bahasa yang ya bahasa planet-planet begitulah. Tapi cara mengungkapkannya itu bebas, teman-teman. Yang saya sekali lagi tidak tahu kalau situasinya sekarang ya. Jadi mendaboy Ka'bah itu mereka sangat ekspresif, bebas dalam menyampaikan lafaz apapun, baik dimengerti nggak dimengerti, mau dengan intonasi yang lembut atau yang keras atau teriak, bebas. Nah, sebagai anak muda ya melihat seperti itu kan jadinya ya apa ya? Saya jadi heran geleng-geleng kepala kenapa ayah kami berpindah dari gereja Emmanuel di Jalan Sumatera. Itu kompleks perumahan kantor gubernur ya itu ya. Itu pindah, kebetulan gereja ini jaraknya itu hanya sekitar 300 meter dengan Masjid Al-Falah. Nah, pindah malah ketemu orang dengan seperti itu. Ya jujur saya jadinya sangat tidak nyaman mendengarkan perkataan yang seperti ekspresif sekali, sangat ekspresif. Ada yang membentak-bentak, teriak-teriak, pokoknya apa yang diucapkan. Ada yang dengan suara keluhan, desahan, sekali lagi memang mengekspresikan suara pikiran mereka masing-masing. Jadi bisa jadi dengan huruf konsonan semuanya, bisa jadi dengan huruf hidup semuanya, atau huruf itu dicampur aduk. Entah, sulit untuk dibayangkan. Yang jelas memang saya tidak nyaman. Mungkin itu pula yang menyebabkan menjadi tidak tertarik begitu ya dengan bahasa roh itu. Ini dari saya pribadi, pengalaman pribadi. Kan boleh ya Pak Manda Boy Kami, Ustadz kita Paulus Edi Praditno membenahi perangkatnya. Jadi saya silakan menambahkan. Ya, silakan. Kemudian juga kan banyak teman yang menanyakan kenapa, aspek apa sih yang membuat saya benar-benar akhirnya berbalik, tidak tertarik kepada ajaran kekristenan. Saya ingat waktu itu bersama dengan teman-teman, pokoknya ya anak-anak sekolah minggu lah ya, menanyakan. Saya karena di rumah diancam, jadi saya tidak berani menanyakan langsung.
Itu hanya teman-teman yang menanyakan. Jadi kami ngobrol, kenapa gini. Udah, kamu jangan tanya seperti itu. Kalau remaja ini kan sangat terpengaruh dengan teman ya, suka mengikuti teman. Jadi ditanyakanlah pertanyaannya, Bapak Pendeta mau tanya, kenapa pada saat doa Bapa kami itu yang diseru adalah Bapa, Allah Bapa. Sementara yang diajarkan adalah Yesus Tuhan. Bukan Allah Bapa Sang Tuhan, tapi Yesus Sang Tuhan. Wah, dimarahin Pamanda Boy Ka'bah. Namanya anak-anak kan pasti hal itu sangat terlalu kentara. Ketika pengajarannya adalah Yesus sebagai Sang Tuhan. Tapi dalam berdoa, suruh buka kitab, ya kan? Matius dari 9 sampai dengan 14 itu, isinya adalah Bapa kami yang ada di surga. Kan gitu. Kemudian, jawabannya adalah kemarahan. Dalam hati kami, ini bukannya dapat jawaban, malah dapatnya kredit yang minus untuk sang pendeta. Pertanyaan kedua, terus kalau memang Allah Bapa kami yang ada, Bapa kami ada di surga, surganya kan diciptakan oleh Bapa. Kok yang menciptakan masuk ke dalam yang diciptakan? Begitu. Oh, tambah marah. Terus kan nanti kita masuk surga. Kalau kita masuk surga, terus Tuhan juga datang atau ada di surga, berarti satu kloter dengan Tuhan, Allah Bapa. Nah, tambah marah lah begitu. Kan usia anak-anak muda itu kan usia yang kritis. Apa yang nampak akan dipertanyakan. Dengan ini, izinkan Bunda Semangkut untuk menghimbau juga kepada rekan-rekan kita semua di sini sebagai tanggung jawab orang dewasa untuk menerima pertanyaan dari anak-anak kita. Mau tidak mau kita harus bicara, menguasai agama kita. Agar jangan sampai ketika anak-anak kita mempertanyakan sesuatu, kitanya langsung membungkam mereka. Seperti yang terjadi pada saya dulu sewaktu di gereja. Mungkin demikian barangkali. Kembali kepada Pamanda moderator dan juga kepada Pamanda Pak Cari kita ini, Pak Cari Paulus Edi Prayitno. Silakan Pak Cari, monggo. Saya dapat jabatan baru, Pak Cari. Ini Pak Cari seantero jagat ini. Iya. Baiklah, saya kan nggak ada Pak Cari yang namanya Paulus. Ini Pak Cari yang namanya Paulus Edi. monggo Pak Ustadz. Ya. Monggo Pak Ustadz dilanjut. Saya lanjutkan kembali. Untuk antisipasinya nanti dikasih kesempatan setelah saya bentar lagi. Saya selesai. Ya. Kembali ke awal tadi. Jadi mereka selalu percaya sampai hari ini bahwa setelah Yesus meninggal atau naik ke surga, Yesus membuat fatwa, membuat nubuatan bahwa nanti setelah aku nggak ada akan turun itu Roh Kudus. Padahal kita tahu sendiri, waktu Yesus ada di dunia itu, Roh Kudus kan sudah ada. Di mana diceritakan waktu Yesus dibaptis, kemudian penuhlah Roh Kudus. Berarti nggak usah dijanjikan Yesus meninggal atau mangkat. Roh Kudus itu sebetulnya sudah ada kan. Jadi siapa yang dijanjikan? Kemudian yang kedua, Yohanes Pembaptis itu bahkan sudah penuh Roh Kudus waktu di dalam kandungan. Bayangkan, di dalam kandungan beliau sudah penuh dengan Roh Kudus, bahkan ibunya itu sampai pergi loncat-loncat dan penuh dengan Roh Kudus waktu itu juga. Jadi Roh Kudus sudah ada bahkan sebelum Yesus, bahkan sebelum kita tarik ke Perjanjian Lama itu di zaman Perjanjian Lama Roh Kudus sudah ada di sana. Roh Tuhan sudah melayang-layang, kalau dalam pengertian kalimat di Perjanjian Lama itu dikatakan sebagai Roh Tuhan.
Kalau dalam perjanjian baru dikatakan Roh Kudus setelah Yesus nggak ada, dikatakan bahwa Roh Kudus akan turun menggantikan beliau. Ternyata fakta-fakta di Alkitab Roh Kudus itu sebenarnya sudah ada, bahkan di kitab perjanjian lama sudah ada. Di perjanjian baru waktu Yesus kecil, waktu Yesus dibaptis, kemudian si Yohanes Pembaptis waktu masih bayi di dalam kandungan pun, Yesus ternyata Roh Kudus sudah ada. Artinya Roh Kudus itu bukan sebuah hal yang baru, kecuali kalau Yesus ada, kemudian sebelum Yesus mangkat itu Roh Kudus nggak ada, baru beliau mengatakan nanti aku mangkat, setelah itu Roh Kudus akan turun. Ternyata enggak kan? Jadi Roh Kudus itu sebenarnya sudah ada. Jadi siapa ini? Nah, itu menjadi tanya besar. Siapa yang dijanjikan ini? Nah, kalau kita pasti akan lari ke bahwa yang dijanjikan itu adalah dinubuatkan pada Nabi Muhammad SAW. Itulah disebutkan bahwa sebetulnya orang Nasrani dengan orang Islam itu kalau dia tahu kitabnya, itu beliau hubungan kita itu sebetulnya sangat dekat. Karena apa yang dikatakan oleh Yesus dinubuatkan itu sebetulnya terjadi hari ini. Itu kalau mereka mau sadar dan membuka hati ya, jangan dikeraskan hatinya dan dibaca betul-betul Alkitabnya, itu akan merucut ke sana. Itulah sebabnya banyak orang peneliti-peneliti Alkitab, banyak orang-orang pintar, setelah dia lebih mendalami Alkitab malah lari ke, ada dua pilihan. Kalau nggak menjadi agnostik, larinya ke Islam. Mungkin kalau dia menjadi Muslim gengsi ya, akhirnya dia menjadi agnostik. Ini ibunda yang di Amerika sana pasti akan banyak bercerita, ternyata orang Eropa itu sudah tidak mempercayai cerita-cerita yang semacam itu, Yesus Tuhan punya anak dan sebagainya. Dan mereka akhirnya memilih apa? Karena di Eropa itu belum banyak ya, informasi mengenai Islam dan sebagainya. Mereka akhirnya memilih menjadi agnostik. Bahkan gereja-gereja bahkan banyak yang tutup karena jemaatnya memilih menjadi agnostik. Tetapi alhamdulillah syiar Islam ini sudah masuk ke Eropa, banyak orang-orang daripada agnostik masuk ke Islam. Karena apa? Karena ternyata apa yang dijanjikan oleh Yesus itu bisa kita temukan di dalam Al-Quran. Dan penyembahan-penyembahan di Islam pun itu sampai hari ini ada tali merah ya, ada benang merah antara syariat nabi-nabi yang dahulu dengan ajaran Islam. Bahkan di channel saya kemarin saya mengatakan bahwa Yesus pun sholat. Murid-murid Yesus pun juga sholat, bahkan Rasul Paulus juga sholat. Itu banyak kita temui di Alkitab. Ternyata Yesus juga sholat. Bagaimana cirinya? Yesus maju selangkah ke depan, membimbing doa. Tadi udah disebutkan doanya, kok doa Bapa kami, bukan Yesus, bukan ya. Dan Paulus pun dalam sujud itu mengatakan bahwa aku sujud menyembah pada Allah Bapa. Jadi tidak ada cerita Paulus sujud menyembah Yesus, tidak ada. Coba Anda cek di surat-surat Paulus, tidak ada. Yang ada Paulus sujud menyembah pada Allah Bapa. Bahkan murid-muridnya itu di jam-jam tertentu mereka ini juga melakukan sholat, yaitu dikatakan mereka melakukan sholat asar. Itu pernah di channel saya kemarin saya bahas masalah itu ya. Ternyata sholat ini memang sudah diajarkan dan ternyata Islam menjadi ini dan disempurnakan. Jadi Islam sudah menyempurnakan, agama Islam ini sudah menyempurnakan agama-agama terdahulu. Dan kalau Anda hanya belajar Yahudi atau Anda masuk agama Yahudi, pasti Anda masih belum lengkap. Ada masuk ke Nasrani, ternyata Nasrani pun belum lengkap juga. Begitu kita masuk ke Islam, baru wah ternyata terjawab semua dari semua agama-agama yang terdahulu. Itulah sebabnya dikatakan bahwa agama Islam ini adalah agama yang sudah sempurna. Sempurna dalam hal apa? Dalam hal syariat-syariat ini. Begitu, makanya dulu ada pendapat dari Buya Sakur kalau Islam belum sempurna, itu saya bantah kemarin ya, karena Islam ini sudah sempurna. Kalau Buya Sakur mengambil contoh dari hukum-hukum fikih ya, kalau ajaran-ajaran Islam itu berkembang terus, ya memang betul ajaran berkembang sesuai zaman, tidak akan berhenti kalau kita melihat apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Tetapi inti dari ajaran Islam itu sudah final, jadi tidak, syariatnya sudah final. Kalau fikih masih berkembang silahkan, tetapi kalau syariat itu sudah berhenti. Tata cara sholat udah berhenti, nggak mungkin ditambah 6 rakaat, apa itu 6 waktu, kemudian ada rakaatnya ditambahi, nggak mungkin. Jadi semua sudah final.
bagaimana cara puasa juga diajarkan, bagaimana cara ibadah dan lain-lain, bahkan sampai ke itu kegiatan sehari-hari semua sudah diatur dan ada rinciannya dengan sangat bisa kita temukan di hadis. Memang di Al-Quran hanya disebut sekilas. Kenapa sholat tidak ada di dalam Al-Quran 5 waktu secara jelas? Al-Quran hanya menyampaikan pokok-pokok pikiran saja, tetapi rinciannya bisa kita temukan di hadis-hadis Nabi, karena di sana kita bisa mencontoh Nabi dan sudah dilakukan oleh para sahabat sampai hari ini turun-temurun, dan itu kita lakukan, dan insya Allah Islam ini yang paling sempurna. Jadi kita nggak usah melirik agama yang lain. Yang sudah menjadi muslim, pertahankan, jangan sampai goyah iman Anda. Yang belum muslim, coba Anda membuka hati, jangan keraskan hati Anda. Kalau malam direnungkan, silakan Anda baca Al-Quran, terjemahan dulu, bandingkan dengan Alkitab Anda. Semoga menjemput Anda. Terima kasih. Semoga dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ke Ustaz Herman. Untuk selanjutnya, ini ada sesi bertanya. Kami persilahkan untuk Pak Herman, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Pak Ustadz atau menambahkan. Silakan Pak Herman. Ya, dengar Pak Herman. Iya. sekarang ya. Silakan. Saya hanya menanggapi saja sebagai seorang Kristen ya. Saya akan membahas hanya 2 topik aja tadi yang banyak dibahas. Pertama mengenai nubuatan Roh Kudus ya. Kedua mengenai bahasa roh. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku ya, dalam nama Yesus ya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi jelas Roh Kudus ini yang tinggal dalam diri manusia itu yang memberikan iluminasi kepada manusia untuk bisa memahami firman Tuhan. Demikian juga iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi itu akan iman itu baru timbul setelah ada kelahiran baru. Kelahiran baru itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam diri manusia dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi di sini dikatakan seolah-olah Roh Kudus itu adalah manusia karena dikatakan seorang, tetapi di dalam Alkitab itu banyak ya ayat-ayat yang bersifat antropomorf. Jadi membuat Allah itu seperti manusia ya, karena memang Allah itu bersifat pribadi supaya gampang dipahami oleh manusia. Tapi jelas disebutkan di sini adalah roh ya, roh penghibur ya. Jadi jelas bahwa itu adalah dirinya ya. Jadi wujudnya itu adalah roh ya. Namanya itu etos ya, roh. Tapi kalau yang disebut dengan oleh saudara kita dari Muslim itu sebagai yang terpuji itu tidak pakai istilah parakletos ya, itu istilahnya periklitus ya. Jadi berbeda istilahnya ya. Jadi 1 Yohanes 3:24 juga mengatakan ya, Roh Kudus itu juga disebut roh kebenaran, akan diam di dalam umat percaya. Maka penunjukan roh di sini tidak berbicara mengenai manusia, melainkan roh Allah atau Roh Kudus yang tinggal dalam diri orang yang sudah percaya. Ayat 17 lebih lanjut mengatakan dunia tidak dapat melihat dia. Memang, sebab penolong itu adalah roh adanya, tidak kasat mata. Ya. Jadi dia bukan orang pribadi, tapi dia betul-betul adalah roh yang tidak bisa dilihat. Ya. Hanya oknum Allah kedua yang bisa dilihat. Ya. Jadi itu yang bisa saya jelaskan mengenai Roh Kudus. Roh Kudus itu namanya di dalam seluruh Alkitab itu ada banyak ya. Dia disebut Roh Allah juga ya, 1 Korintus 3:16 disebut juga Roh Kristus, roh yang kekal, roh kebenaran, roh karunia, roh kemuliaan, rahmat, penghibur atau parakletos, roh adopsi, roh kekudusan, dan roh iman ya. Semua ada ayatnya kalau perlu di share screen ya. Jadi Roh Kudus itu adalah di oknum Allah yang ketiga, ya. Jadi sekali lagi yang dijanjikan oleh Yesus itu adalah karena dia sudah naik ke surga. Jadi Allah ini memiliki ada 3 pribadi Allah, ya. Walaupun dia esa di dalam hakikat, ya.
tetapi mereka di dalam keselamatan itu mempunyai pekerjaan yang berbeda. Ya. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 1, ya, keselamatan itu direncanakan oleh Allah Bapa, digenapkan oleh Yesus Kristus, tetapi diaplikasikan oleh Roh Kudus. Jadi setelah Yesus selesai disalib, tidak otomatis manusia itu dosanya dihapus, tidak otomatis, karena itu harus berdasarkan iman. Oleh karena itu, ya keselamatan itu diaplikasikan oleh pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam diri manusia. Nah, Roh Kudus dikaitkan dengan waktu harus dibedakan sebelum dan setelah Pentakosta. Sebelum Pentakosta itu tidak semua orang percaya dikatakan ada Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya datang kepada orang-orang tertentu, khususnya para nabi di Perjanjian Lama. Ya, di dalam Perjanjian Lama Roh Kudus itu tidak tinggal selamanya. Ya, kadang-kadang Roh Kudus bisa kembali. Ya, Daud bisa berkata, janganlah ambil Roh Kudus daripadaku. Ya, karena tidak tinggal tetap. Tapi setelah Pentakosta, semua orang percaya ada Roh Kudus tinggal di dalam dirinya dan selama-lamanya. Roh Kudus kan mengatakan dia akan mengirim Roh Kudus akan tinggal dalam diri manusia selama-lamanya. Ya, jadi itu sekiranya saya perbaikin sedikit ya mengenai nubuat itu. Sekarang mengenai bahasa roh ya. Tadi dikatakan seolah Paulus itu tidak percaya kepada bahasa roh. Sebetulnya bukan. Ya. Paulus itu mengkritik bahasa roh yang salah, ya, yang tidak benar. Di dalam kisah para Rasul 19 ayat 6. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Jadi jelas ya, tadi Bapak yang narasumber tadi hanya mengutip ayat-ayat yang tidak lengkap. Ya. Jadi scripture itu harus dibaca secara keseluruhan. Tidak bisa comot ayat tapi melupakan ayat yang lain. Langsung bikin kesimpulan. Itu sudah jelas pasti keliru. Ya. 1 Korintus 14 ayat 5 mengatakan, ya, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dalam bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Jadi dia mengatakan dia suka mereka. Tapi yang benar bahasa rohnya. Ya, bukan bahasa roh seperti yang Pintus itu. Ya, yang tidak bisa dicerna apa maknanya. 1 Korintus 14 ayat 6. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan, nubuat atau pengajaran? Jadi tidak dikatakan bahwa dia tidak bisa berbahasa roh, ya. Tapi menurut dia mengatakan itu roh itu tidak terlalu penting. Yang penting itu adalah mengenai pengajaran dan pengetahuan. Ya, 1 Korintus 14:9. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak memperlukan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti? Nah, ini yang kritik dalam bahasa roh. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa Paulus sama sekali tidak melarang bahasa roh dan tidak mencegah orang berbahasa roh, cuma dia mengkritik ya ekses-ekses yang terjadi dalam bahasa roh seperti sekarang banyak di gereja karismatik ya. Terus terang saja di gereja karismatik itu banyak yang ekses mengenai bahasa roh ya. Jadi itu mungkin, tapi silakan kalau ada mau menanyakan mengenai pengetahuan Kristen, saya siap menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Herman. Barangkali bisa ditanggapin atau disampaikan oleh Pak Edi. Baik, silakan Pak Edi. Sebelum saya jawab, ini Pak Herman dari gereja mana ya? Reform. Anda reform ya. Anda percaya apa tidak dengan bahasa roh, bahasa lidah? Saya percaya karena itu karunia. Apakah Anda pernah penuh dengan roh dan Anda bisa melakukan? Oh, Anda salah mengerti. Penuh dengan roh artinya bukan berarti bahasa roh. Karena saya tahu reformasi nggak percaya dengan bahasa lidah. Siapa yang bilang saya tahu? Dengar dulu, jangan dipotong dulu ya, jangan dipotong. Kita bicarakan, Anda bicara, saya tidak potong. Silakan. Dengar dulu, saya selesaikan bicara. Ya. Dengarkan. Ya, bahasa roh itu adalah karunia dan itu alkitabiah. Ya, di dalam Pentakosta bahasa roh turun dan tinggal di dalam diri orang percaya. Cuman yang saya tidak percaya bahasa roh yang seperti di Korintus itu. Ya. Jadi jelas bahasa roh itu ada, ya. Hanya saja selalu ada fenomena-fenomena mujizat kalau itu selalu berpuncak pada kalau firman Tuhan turun, ya, yaitu di zaman Musa pada waktu turunnya Taurat. Baik, saya potong sebentar. Tadi Bapak silakan. Mengatakan bahwa bahasa roh hanya untuk orang percaya. Bapak percaya atau tidak? Ya. Kenapa Anda tidak bisa penuh dengan Roh Kudus?
dengar dulu saya jelaskan. Kepenuhan Dijawab Roh saja Kudus itu singkat, berarti jangan bertele-tele, singkat saja, langsung. karunia itu diberikan oleh Roh Anda Kudus, percaya? bukan oleh kehendak kita. Anda menjadi orang percaya, tetapi tidak penuh dengan Roh Kudus dan tidak bisa berbahasa lidah, bahasa roh. Gimana caranya? Itu bukan keharusan. Anda tadi di awal Roh Kudus sudah itu berbicara memberikan bahwa orang yang beriman, orang yang percaya itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan sekarang Anda mengatakan ada perkecualian. Nah, berarti Yohanes Anda yang terbesar tidak bisa berbahasa roh. Yohanes nabi yang terbesar tidak karena bisa berbahasa roh. orang Rasul juga tidak reformasi, semua orang berbahasa roh. reform itu Jadi tidak Anda percaya. salah. Orang Anda reform tidak percaya dengan bahasa Kitanya. roh. Ya. Jadi karunia itu hanya dari Roh Kudus yang memberikan. Ya, karunia itu udah banyak. Apaan kalau salah karunia itu? Ya, tidak semua menerima karunia Roh Kudus. Ya. Gini Pak. Anda tadi sudah Orang bilang, percaya, sebentar, saya bicara sebentar. Bentar Pak Herman. Biar. Anda tadi bilang bahwa karunia roh ini diberikan pada orang yang percaya. Berarti ini hanya orang percaya. Salah gitu. sekali. Gimana? Karunia roh bukan satu. Orang kalau Roh Kudus tinggal di dalam orang percaya, tidak otomatis dia harus bisa berbahasa lidah. Karunia itu tergantung kepada apa yang diberikan oleh Roh Kudus. Ada banyak karunia, tidak semua orang bisa berbahasa lidah. Yohanes Pembaptis tidak berbahasa lidah, semua rasul-rasul yang lain juga tidak berbahasa lidah. Saya tanya lagi, Pak. Untuk cirinya orang, Bapak yakin apa tidak Bapak penuh dengan Roh Kudus sekarang? Penuh dengan Roh Kudus dalam arti dipimpin oleh Roh Kudus. Apa ciri-cirinya coba disebutkan? Ciri-cirinya ya kita haus akan Anda jawab dengan sesuai dengan Alkitab, jangan ngarang sendiri. Iya, karena kita harus taat kepada perintah Yesus harus sesuai dengan Alkitab ciri-cirinya, Pak. Ya, harus mengeluarkan buah-buah roh. Ya, buah-buah roh itu kebaikan, kebajikan, ya, ketulusan, kejujuran. Itu buah-buah roh yang harus dihadirkan oleh manusia. Tadi saya di depan sudah menceritakan ciri-cirinya orang kepenuhan Roh Kudus, itu ada tanda-tandanya. Di Alkitab ada contoh-contohnya. Dan Anda bisa mengatakan Anda salah mengerti. Anda tidak paham Alkitab. Anda tidak paham Alkitab. Ya, kepenuhan Roh Kudus artinya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Saya bertanya pada yang paham Alkitab. Karena Anda tidak lebih pintar. Ya. Karena Bapak kan paham Alkitab, saya bertanya. Ya, silakan. Kalau Bapak yakin Bapak pernah penuh dengan Roh Kudus, ciri-cirinya apa? Contohnya ambil dari ciri-ciri yang Alkitab katakan, jangan ngarang, Pak. Silakan, Pak. Iya, saya sudah katakan, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita memberikan buah-buah daripada Roh Kudus itu yang sudah tinggal dalam kita, buah-buah keselamatan itu. Ya, buah-buah keselamatan itu seperti saya itu sudah sebut tadi kan di dalam kitab Galatia. Ya, semua itu buah-buah harus kita keluarkan kalau kita penuh oleh Roh. Itu buktinya bahwa kita memang orang yang sudah diselamatkan. Hidup kita berubah, ya, dari hidup lama menjadi hidup baru. Ya, jadi buah-buah yang menentukan. Semua tindakan kita, semua perbuatan kita harus mencerminkan, ya, buah-buah roh. Coba Bapak baca Markus pasal 16, itu adalah tanda-tanda orang iman. Markus pasal 16 ayat 17 ayat 18. Ini tanda-tanda sesuai dengan Alkitab. Orang-orang percaya akan mereka mengusir. Saya kan tadi sudah mengatakan ya bahwa mukjizat silakan. Ya. Mukjizat itu adalah pekerjaan Allah. Ya, tadi Anda mengatakan bahwa tanda-tanda itu harus ada, itu tidak, ya. Buktinya ya seperti saya katakan tadi, ya. Apakah Yohanes Pembaptis itu bukan orang percaya, malah dia nabi yang terbesar, ya, yang pernah dikatakan oleh Yesus. Jadi tanda-tanda ini terjadi, ya, tidak harus ada pada setiap orang karena Roh Kudus itu adalah karena tergantung kepada Roh Kudus yang memberikan karunia apa kepada setiap orang. Setiap tidak sama karunianya. Ya, ada yang karunia berbahasa roh, tapi itu pun harus tertib, ya. Tidak boleh rame-rame, harus sendiri, harus ada yang menerjemahkan. Itu semua di dalam Korintus diberikan tunjuk oleh Paulus bagaimana harus berbahasa roh, ya. Sebaiknya jangan perempuan. Ya, dia sudah itu. Inilah tanda-tanda menyertai orang-orang yang percaya. Nah, satu, mereka mengusir setan demi namaku. Apakah Bapak pernah mengusir setan? Tanda-tanda itu ya
tidak itu artinya tanda mujizat, tidak berarti selamanya orang harus memilih itu pekerjaan Tuhan. Kalau mengusir setan itu hak setiap orang percaya, ya, siapapun bisa. Ya, jadi tanda-tanda orang percaya yang paling penting bukan tanda tapi iman. Itu yang penting, itu menyelamatkan. Tanda itu banyak kita gunakan. Tidak sesuai dengan Alkitabiah namanya. Ya, penafsiran Anda yang berbeda, ya. Saya tidak menafsir. Ini Alkitab yang mengatakan. Tanda-tanda itu adalah mujizat. Itu tanda Berarti mujizat tidak semua itu. orang Ya. bisa penuh dengan roh, dan tanda-tanda ini tidak bisa menyertai semua orang Kristen. Begitu Pak ya? Ya, memang buktinya sampai sekarang tidak semua orang Kristen bisa berbahasa roh. Saya sekarang Ya. balik, saya balik lagi. Kalau tidak semua orang bisa tidak bisa penuh, kemudian tanda-tanda juga tidak ada yang jelas bisa dikatakan seperti itu. Kemudian apa manfaatnya Yesus mengatakan nanti aku setelah kembali kepada Bapa akan aku berikan kepada Anda roh-roh kebenaran, Roh Kudus yang Anda katakan Parakletos tadi. Ya, karena tadi saya sudah mengatakan ya, tanpa pekerjaan Roh Kudus manusia tidak bisa lahir baru. Karena kelahiran baru itu adalah pekerjaan Roh dan Firman. Wah, tambah jauh lagi. Kelahiran baru. Kelahiran baru itu pekerjaan Roh Baik, dan saya pikir Firman. sudah cukup Pak ya, mungkin gantian yang lain. Silakan. Oke. Silakan. Ya. Oke, terima kasih Pak Herwan. Iya. Siap. Barangkali untuk partisipan selanjutnya Pak Rido Agus, silakan. Pak Rido, silakan Pak Rido. Iya, selamat malam. Salam, selamat malam. Iya, mau bertanya sama Pak Edi ini. Baik. Iya, dalam Yohanes 14 ayat 16 itu Bapak tadi mengatakan itu Muhammad. Dalam Al-Quran siapa Roh Kudus? Silakan Pak Edi. Maksudnya gimana Pak? Dalam Al-Quran? Roh Kudus itu siapa? Dalam Al-Quran tidak disebutkan secara jelas seperti di dalam doktrin Kristen ya. Kalau di dalam Islam itu kita semua diyakini bahwa roh-roh yang ada di dunia ini semua ciptaannya Allah. Manusia, hewan dan sebagainya, roh itu semua dari Tuhan dan semua roh itu kudus. Tidak ada ciptaan dari Tuhan yang kepada manusia itu ada roh-roh yang jahat kecuali turunan dari iblis, itu beda lagi ya. Dan tidak disebutkan bahwa kita akan mewarisi roh dari Tuhan, itu tidak. Karena apa? Karena kita sudah memiliki roh masing-masing yang diciptakan oleh Tuhan. Paham dari Islam. Jadi kita tidak mempunyai paham kita akan menangkap dari Tuhan, karena semua roh yang yang terkandung di dalam badan saya ini pun semua ciptaan Tuhan. Dan itu asal usulnya juga dari Tuhan. Jadi kita nggak mungkin akan mengusut bagaimana roh Tuhan. Kita dalam ajaran Islam kita nggak usah mikir terlalu jauh roh Tuhan seperti apa. Itu akan tidak akan mampu pikiran kita akan ke sana gitu loh. Apalagi kalau kita sampai menyamakan bahwa roh Tuhan turun menjadi manusia, itu akan menjadi musyrik di dalam ajaran Islam gitu Pak. Oh, berarti nggak ada Pak ya dalam Al-Quran Roh Kudus itu? Karena tidak disebutkan seperti paham di dalam Kristen bahwa Roh Kudus itu khusus seperti ini. Sudah saya katakan bahwa semua roh yang diciptakan oleh Tuhan itu kudus, tidak ada roh yang jahat kecuali roh iblis. Jadi manusia ini sudah mewarisi roh yang diciptakan oleh Tuhan dan semua baik. Begitu pandangan Islam Pak. Terus kenapa Bapak mengklaim bahwasanya Yohanes 14 ayat 16 itu ditujukan ke Muhammad, sementara Bapak bilang di dalam Al-Quran Roh Kudus itu tidak ada. Di dalam arti Parakletos itu Anda bisa pelajari bahwa itu tidak harus seperti Roh Kudus, karena Parakletos itu bisa diartikan sebagai penghibur. Bahkan ada terjemahan dalam bahasa Inggris tadi sebagai pembawa syafaat dan sebagainya, penasehat. Jadi kita artikan bahwa ini sosok ini bukan imajiner, sosok ini nyata.
Di dalam Alkitab disebutkan bahwa Roh Kudus atau Parakletos ya, kalau saya mengatakan Roh Kudus nanti malah akan imajiner lagi, bahwa Parakletos pengganti itu, dia akan mengajarkan hukum-hukum. Coba Bapak saya tanya, apakah Roh Kudus saat ini bisa mengajarkan Bapak hukum-hukum? Kecuali kalau Bapak baca Alkitab beda lagi. Hukum yang diajarkan oleh Roh Kudus pada Bapak itu semacam apa? Pengajaran-pengajaran, karena dalam Parakletos itu disebutkan bahwa nantinya ini Roh Kudus atau Parakletos ini akan mengajarkan hukum-hukum, memberikan pengajaran. Anda bisa tahu bahwa ada pelajaran-pelajaran dan sebagainya. Itu ada disebutkan di dalam Alkitab. Makanya saya katakan ini bukan imajiner, tetapi sosok yang nyata yang bisa mengajarkan seseorang. Kalau kami pahami itu mungkin itu Nabi Muhammad yang dinubuatkan ya. Meskipun ini pendapat ya, Anda bisa menolak atau menerima, terserah Anda. Silakan, Pak. Ya, berarti Bapak sedang berimajiner kalau begitu, mengatakan bahwasannya klaim itu untuk Muhammad, sementara Bapak mengatakan Bapak mengatakan di dalam Al-Quran itu Roh Kudus tidak ada. Karena saya tidak mengartikan bahwa pengganti itu Roh Kudus, Pak. Saya artikan bahwa itu Parakletos itu, bahkan di dalam terjemahan Alkitab sendiri, itu tidak semua Parakletos diartikan Roh Kudus, karena di sana disebutkan juga ada yang menggantikan Parakletos itu sebagai penasehat, ada yang sebagai pembawa syafaat. Siapa pembawa syafaat? Kami mempercayai bahwa Nabi Muhammad membawa syafaat, bisa menyelamatkan kita semua, gitu Pak. Wow, bisa menyelamatkan ya. Bukan menyelamatkan di sini seperti paham Yesus penebus ya, tidak, tetapi mengajarkan, karena di dalam Parakletos itu disebutkan bahwa nanti si pengganti ini akan mengajarkan hukum-hukum, memberikan pengajaran. Berarti kita kalau memahami ini bukan semacam kita ditebus oleh Nabi Muhammad, tidak. Yang taat dengan ajaran Nabi Muhammad ya pasti akan selamat, yang tidak taat ya akan celaka. Seperti itu, Pak. Kalau memang Bapak mengklaim itu yang Yohanes 14 ayat 16 itu adalah Muhammad, apakah Muhammad menyertai Bapak sampai sekarang? Menyertai kita itu dalam bentuk bukan imajiner Roh Kudus yang menyertai saya atau Roh Nabi Muhammad menyertai saya, tidak. Nabi Muhammad meninggalkan apa? Meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hadis, dan itu kita lakukan sampai hari ini. Dan hukum-hukum itu, syariat-syariat itu bisa menuntun kehidupan kita, Pak. Baik itu mulai kita mau berumah tangga, kita mau membina anak, membina istri dan sebagainya, itu ada syariat-syariatnya, dan itu menyertai kita. Apa itu? Ya ajaran-ajarannya ditinggalkan, Al-Quran dan hadis. Gitu, Pak. Berarti Bapak sedang berimajinasi sekarang ini berhalusinasi lah ya. Iya, Pak. Nah, udah cukup gitu aja, Pak. Lanjut, Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Ridho. Untuk selanjutnya, para partisipan yang ingin bertanya bisa resen terlebih dahulu. Partisipan berikutnya, Pak Fauzi, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya setuju apa yang dipaparkan oleh Ustadz Edi. Jadi kalau Roh Kudus versi yang dalam Bible itu nggak ada dalam Al-Quran, tapi ada Roh Kudus yang ada tercantum di Al-Quran itu mengarah pada malaikat Jibril. Coba tolong yang bisa Jibril, An-Nahl ayat 102. An-Nahl 102. Surat keberapa itu ya? Seratus dua, boy. Ya. Oke. Aku bacain terjemahannya. Katakanlah Ruhul Kudus Jibril
menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam Al-Quran, Roh Kudus itu bangsa malaikat, julukan untuk malaikat Jibril. Malaikat Jibril mempunyai julukan antara lain Ruhul Amin, Ruh Al-Amin, Ruhul Kudus atau Ruh Al-Kudus, Ruh. Nah, jadi Ruhul Kudus itu bukan berasal dari esensi Tuhan itu sendiri, namun ciptaan daripada Tuhan, artinya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua esensi yang berbeda. Satu esensi ciptaan yaitu Ruhul Kudus, satu esensi pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Al-Quran sudah jelas posisi kedudukannya. Oke. Nah, berikutnya Roh Kudus dalam kekristenan itu memang benar-benar ada apa hanya klaim? Ini yang perlu dibuktikan secara apa? Secara nyata menurut apa? Menurut Alkitab atau secara Alkitabiah maupun secara fakta dalam kehidupan ini. Kalau Ruhul Kudus atau Roh Kudus itu benar-benar ada, kenapa orang yang dipenuhi Roh Kudus itu menghafal Bibelnya saja nggak bisa? Kenapa coba? Itu sebuah pertanyaan. Orang Muslim tidak mengklaim dipenuhi Roh Kudus, bisa menghafal kitab sucinya. Nah, itu saja. Hanya menambah sedikit saja. Silakan lanjut. Terima kasih. Saya jawab sebagai orang Kristen. Jadi pertanyaan kepada orang Kristen kan? Enggak, saya hanya menambah aja. Ini kan kajian. Nanti kalau mau sesi dialog nanti di sesi yang lain. Ya, kepada narasumber aja saya. Oke. Saya mau bertanya kan, jadi bisa saya jawab enggak? Gimana moderator? Iya, nanti Pak ya. Biar ini kita kasih kesempatan dulu untuk Pak Don yang sudah respen. Nanti bisa dijawab setelah selesai acara ini. Silakan Pak Don, barangkali mau bertanya kepada Ustadz. Iya, Assalamualaikum Ustadz. Ternyata saya kaget-kaget ini. Saya sebagai mantan Kristen, ternyata Pak Ustadz Edi Praetno ini satu persekutuan berarti dengan saya. Saya dulu di PDI, Pak. Pengalaman Pak Edi yang tadi diceritakan sebagai orang Pantekosta, ya persis memang saya juga begitu gitu. Kita pendalaman Alkitab, berpuasa setelah hari Paskah, kenaikan Isa Masih seperti itu ya Pak ya. Kita retreat gitu. Saya di Cimacan Pak, Bogor Cianjur tuh, di gereja saya. Ya kan, saya dapat pita Pak, cuman Pak Edi kan enggak nih. Saya heran, saya kasih pita Pak. Lulus berarti. Lulus saya tuh. Wah, makanya saya salah satu yang dipilih pergi retreat dan ditasbihkan di sana saya sebagai, ya itulah yang harus udah sangat intens kita, ya kita tahu ya amanah agung itulah gitu yang kita imani dulu gitu. Saya juga sebagai ketua Persekutuan Pemuda Kristen karena saya sekolahnya kan di SMA negeri begitu. Nah itulah ketika saudara-saudara Kristen kita sering mengejek tata cara jemaat Pantekosta ya Pak ya. Justru yang saya rasakan sendiri, ya kita sendiri mengklaim bahwa pengajaran jemaat di PDI, Pentakosta, Karismatik itu sendiri ya paling disiplin secara ilmu Alkitabiah. Gitu. Jemaat kita buat konsel, betul kan Pak ya? Tidak hanya kebaktian raya mingguan kita gitu. Sepulang kebaktian kita dapat pengajaran intens gitu dari sekolah minggu, pra-remaja, remaja sampai dewasa seperti itu. Nah, jangankan ya Muslim yang saya injili gitu, bahkan denom-denom lain, jemaat Katolik, Kristen lain, kita ada kewajiban menginjili kok gitu kan, seperti itu kalau di pengajaran gereja saya dulu. Nah, ini tentang fenomena Roh Kudus begitu ya. Ya, di Yohanes 20
dua-dua itu ya terimalah Roh Kudus, jika kamu mengampuni orang seperti itu ya, dosanya diampuni, aku akan meminta kepada Bapa. Di Yohanes 14 itu Ia akan memberikan kepada seorang penolong. Nah, ini pertanyaan saya pada saat itu, siapakah Roh Kudus seperti itu? Jika kita yang menyangkanya itu tiada terampuni, justru pada saat itu saya ada satu pertanyaan yang aneh. Anak manusia pun yang itu pernyataannya kepada Yesus begitu, itu boleh kita sangkal, boleh kita tolak. Tapi kenapa ini berarti eksistensinya lebih tinggi nih dari Tuhan yang ya itulah gitu ya. Anak manusia itu kan Yesus gitu, yang menebus dosa begitu kan. Nah, ini ayat yang aneh menurut saya begitu. Karena kenapa? Ya, Tuhan Kristen itu Yesus. Yesus itu firman yang hidup, dan Tuhan itu roh, itu ada gitu kan. Pengajaran gereja saya, kerja saya sendiri 1 sampai 3 bulan kita hatam Alkitab bolak-balik gitu, dari saat teduh segala macam ya. Tapi balik lagi ketika saya menelaah Alkitab secara mendalam, tentu saja saya harus meyakini dari Kejadian sampai Wahyu itu wahyu Tuhan begitu, firman Tuhan begitu. Tapi saya izinkan membuka share screen sebentar. Share screen. Nah, ini ya. Di Perjanjian Lama dikatakan Yoel 2 ayat 28. Kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ini semua manusia nih, gitu kan. Dan maka anak-anakmu laki-laki perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, terutama teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ini salah satu buah-buah roh yang tadi diceritakan saudara kita, Bang Ridho, begitu, Ridho Agus. Hanya pertanyaannya saya, Pak Ustadz Edi, apakah ini kontradiksinya, apakah ini dulu Pak Ustadz Edi sendiri meyakini bahwa ini ada suatu hal yang kontradiktif? Balik lagi ya, yang saya ingin tanyakan. Kita kan dahulu mengimani bahwa firman itu hidup, firman itu Yesus, firman yang hidup itu Yesus, yang menjadi manusia. Roh Kudus itu yang sesuatu yang tidak boleh kita sangkal, dan kita sangat meyakini Pentakosta, karismatik itu yang paling rigid, yang paling detail gitu tentang apakah itu Roh Kudus seperti itu. Nah, bagaimana pandangan Pak Ustadz tentang kontradiksi yang pernah saya pelajari sendiri dan oleh teman-teman saya pada saat itu di pengajaran gereja? Bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Pengalaman yang menarik. Sampai lulus mendapatkan pita ya. Saya dulu nggak lulus, Pak. Saya dapat pita, Pak. Saya dulu sampai ingin gimana rasanya geblak-geblak gitu, bisa baca-baca siraba-raba si anu itu ya. Makanya dulu ada pendeta yang konon bisa menerjemahkan bahasa lidah ini, kuliahnya di mana gitu loh, dan dosennya siapa. Terus buku pegangannya, kamusnya modelnya seperti apa, itu kan nggak jelas sampai hari ini. Itulah sebabnya gereja-gereja yang nggak anti ya, mungkin tidak mau berbahasa lidah, itu sering mengkritik mereka-mereka yang berbahasa lidah, termasuk gereja reform ya. Kemudian banyak itu pendeta seperti Ezra Soru dan kawan-kawan juga. Dan memang saya dulu sempat dikatakan kafir sama orang Kristen sendiri malahan. Ini apa itu? Orang kafir. Saya waktu itu memimpin pujian, dan pujian saya itu agak ngerok. Dan di depan orang-orang Protestan yang slow-slow itu ya, karena waktu itu ada kebaktian Okumene ya. Kalau Okumene kan campuran dari beberapa denom kumpul dalam satu jemaat. Kemudian pendetanya itu bukan dari karismatik.
begitu saya habis mimpin pujian yang agak ngerok gitu, apalagi yang biduan wanitanya sambil joget-joget kayak gitu, kemudian pendetanya naik di atas mimbar, dia katakan pujian tadi itu pujian setan dia. Padahal kalau di dalam Pantekosta untuk mencari Roh Kudus itu pujiannya harus semangat, harus berjoget-joget itu sampai lupa diri, itu bisa sampai curahan Roh Kudusnya sampai datang hadir dan sebagainya. Tetapi oleh pendeta yang tidak suka semacam itu, dia katakan ini puji-pujian setan, dia bilang. Loh, kok gitu? Iya. Nah, itu menariknya di sini, Pak. Memang berbagai macam kontradiksi tadi di kitab Yoel, apalagi dikatakan mencurahkan rohku di atas semua orang. Tadi si Bapak siapa tadi mengatakan, oh itu orang-orang tertentu, dia bilang. Lah, kalau orang-orang tertentu di sana dikatakan tanda-tanda orang beriman, berarti banyak orang tidak beriman kan? Berarti mereka tidak seperti itu. Dan tadi sudah saya katakan bahwa ternyata yang terjadi di Alkitab itu hanya satu kali itu saja, Pak. Pernah terjadi di kemudian hari. Bisa kita balik, apakah cerita itu betul atau tidak gitu loh. Kalau cerita itu betul, harusnya berulang-ulang terjadi itu. Mungkin sampai hari ini terjadi. Ternyata kisah ada bola api turun, ada lengkingan suara dan sebagainya, hanya satu kali itu saja. Dan itu pun tidak bisa kita menjadi sebuah pembenaran atau pembuktian ya, pembuktian apakah betul itu. Apalagi kalau kita membaca dalam Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18 tadi, tanda-tanda ini akan menyertai iman. Tadi tanda-tanda, ternyata banyak sekali tanda ini tidak dipenuhi oleh orang-orang yang beriman, yang katanya beriman, Pak. Makanya kalau ada kita dialog dengan orang teman-teman Kristen, kita tanya ini aja mereka sudah gelagapan. Jangankan jemaat biasa, Pak. Saya pernah dialog dengan siapa? Pendeta Esra Universitas Muhammadiyah Surabaya. Itu waktu saya tanya ini juga bingung dia, apalagi dengan Pak Masud ditawari minum racun segala macam, pasti pendeta mundur loh. Ini tanda-tanda loh menyertai orang beriman. Kalau Anda tidak memenuhi kriteria di dalam Alkitab, berarti Anda bukan orang beriman, padahal Anda tokohnya di sana, bukan jemaat biasa gitu. Betul. Nah, itu memang kontradiksinya di sini. Jadi ya seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasan.